Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Yahya Alawi. Saya mahasiswa Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah stilo perancangan 1. Di sini kita punya struktur bangunan serta data-data yang diberikan ada, dan di sini saya mendapatkan lokasi daerah Yogyakarta dengan kelas situs tanah sedang. Sebelum kita ke gambar etaps, lebih baik kita ke itu dulu, penerangan singkat dahulu. Nah, pas kita membuka aplikasi etaps itu sendiri, pertama yang harus kita lakukan yaitu memencet new model. Nah, ketika setelah memencet new model, didapatkan tampilan seperti berikut. Setelahnya kita pilih use build setting grid, metric SI, ASC14, ASC 36016, AC 31814. Nah, setelah kita pencet OK, kita langsung edit pada bagian grid. Pada bagian grid sesuai data pada soal yang ini. Nah, setelah kita mengedit grid yang ada, grid X dan grid Y, lalu kita klik OK, masuk ke edit store. Kita edit story data dulu sebelumnya. Maksud saya, setelah saya klik OK, kita langsung ke edit story data. Di edit story data kita ganti tingginya ini sesuai data juga, yaitu lantai 1 4,5, sedangkan 2 sampai lantai 10 kita ketinggian 3,5 meter masing-masing lantai. Di sini saya memakai master story pada lantai 1, 2, dan 10. Sedangkan untuk 2 dan 10 kita similarkan dengan lantai 3 sampai 9 kita similarkan ke lantai 2. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan add material yaitu FC35 serta pada bagian modulus elasticity kita klik 4700 dikali akar di sini berarti SQRT 35, jadi dihasilkan angka sebagai berikut. Nah, untuk tulangannya sendiri kita masukkan juga datanya. Lalu di sini kita lakukan penggambaran, langsung penggambaran saja. Namun sebelumnya kita memasukkan data, kita membuat data frame balok dan juga frame kolom terlebih dahulu serta plat juga kita masukkan datanya terlebih dahulu, baru setelahnya kita melakukan penggambaran sehingga dihasilkan gambar sebagai berikut. Setelah melakukan penggambaran, kita memasukkan beban hidup dan juga SIDL. Setelahnya seismik kita masukkan juga datanya. Data seismik sendiri kita dapatkan dari aplikasi RSA. Di sini saya masukkan datanya sesuai dengan yang RSA tampilkan. Nah, pada bagian ini di sini kita lihat di sini data LL dan SIDL pada bagian plat atap di sini. Sedangkan ini pada bagian plat lantai. Ini data-datanya. Setelah itu masukkan gambar dan dihasilkan. Oh ya, di sini beberapa menu yang saya gunakan untuk membuat balok anak. Jadi didapatkan
Nanti gambar sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita akan lihat proses penggambaran secara langsung dengan menggunakan Etaps 2018. Add new dashboard, PKSI, IC 14, 19, 15, oke. Yang
Di sini kita ubah ini kolom. Terus draw lagi draw one extension. Ya, sini dulu. Bentar lah.
350. Dapat itu hanya 10 sebenarnya. Draw lagi. Setelah itu draw terus. Story 10, plat 10.
mana ya? Tuh.
select seven. Sini. Oke. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 1, tentukan daya lateral gempa serta lampirkan bahwa V dinamik lebih dari 100% V statik. Nah, sebelum kita ke nomor 1, kita ke
ini dulu, etaps dulu. Soalnya di video yang sebelumnya saya nggak ngituin nggak masukin cara masukin function. Di sini saya akan jelaskan. Nah, pertama tuh saya di sini menggunakan aplikasi RSA untuk menentukan spektrum pada bangunan saya. Nah, di soal kan saya dapat daerah Jogja dengan kelas tanah sedang. Nah, kita gampang tinggal klik lokasi, terus lokasinya Jogja. Setelah itu pilih kelas tanah. Tadi kelas tanahnya tanah sedang. Yes, tanah sedang. Nah, saya ambil di sini Tmax-nya 6 detik. Lalu hitung setelahnya. Oh yes. Kita ke tag result. Nah, pada bagian ini di timeline value-nya nih dari sini sampai ke bawah sampai 6 detik ini itu kita copy ke teks WordPad. Kita copy ke WordPad. Jadi hasilnya seperti ini. Setelah itu kita simpan dan kita balik lagi ke aplikasi etaps, pilih define function response spectrum. Nah, di sini kan ada dua nih, ASC 7/6 Yogyakarta sama spektrum Jogja. Nah, kalau yang ini kita pilih ke sini dulu nih, ke sini, terus pilih ASC 716, habis itu add new function, isi datanya sesuai aplikasi RSA yang ada, lalu oke. Jadi didapatkan data seperti ini. Nah, untuk spektrum Yogyakarta kita pilih pada choose function-nya tuh from file. Habis itu add new, kita tembak browse desktop file. Nah, spektrum Jogja. Nah, otomatis dia buat function graph seperti ini. Lalu klik OK. Jangan lupa menamakan function name-nya juga. Terus apa ya? Udah cukup mungkin untuk etapsnya. Kita langsung kembali ke Excel. Nah, di sini data yang diketahui itu saya dari aplikasi RSA untuk ini sampai sini. Sedangkan TX, TY-nya itu dari hasil running, deadload, sama load. Nah, di sini saya running aplikasi etapsnya, lalu display, saya tampilkan hasil datanya, didapatkan data sebagai berikut. Nah, setelahnya saya hitung pada bagian sini untuk mendapatkan gaya geser dasarnya. Nah, untuk bagian Vx dan Vy ini itu apa? Penjumlahan. Jadi penjumlahan dari lantai yang kita jumlah ke lantai yang atasnya. Jadi jumlah totalnya gitu loh. Contohnya gini. Di Vx lantai 9 tuh berarti kan ini kan story lantai 9 ditambah lantai 10 gitu. Terus 8 ditambah berarti story lantai 8, 9, 10 ditambahin. Nah, untuk VA-nya sendiri juga sama. Nah, untuk data response story response ini saya dapatkan dari hasil running, lalu display story response sini, terus bagian story share. Nah, ini yang jangan lupa diganti jadi spek X, spek Y. Nah, untuk bagian story respon yang kedua ini saya dari hasil running yang koreksi arah X arah Y nya.
Nah, ini hasil perhitungan saya dari ketinggian, jadi didapat gaya geser statik dan dinamik. Nah, untuk scale faktor X dan faktor Y-nya, ini saya dari pembagian antara Vx statik dan Vx dinamik. Untuk Y-nya juga sama, dari Vy statik dan Vy dinamik. Pada hasil cek faktor skala didapatkan Vx pada lantai 1 dan Vy lantai 1 untuk 100% statik, yaitu 566,124,566.126,63. Nah, setelahnya saya di sini mulai menghitung kembali untuk mencari gaya dinamik koreksi dan gaya desain geser. Untuk gaya dinamik koreksi sendiri, saya ini ngeling dari ini F59, berarti kanan. Nah, bagian sini story response-nya. Nah, setelahnya saya cari yang terbesar antara gaya gempa statik 100% dengan gaya dinamik koreksi, sehingga didapat demikian. Berarti nomor 1 terjawab bahwasannya V dinamik gaya desain geser gaya V dinamik lebih besar dari gaya V statik. Oke, gaya geser lateral desain. Oh iya, lupa. Nah, untuk ini saya copy kembali gaya desain gesernya dari sini. Terus F desainnya itu saya ini Fx, berarti ini kurang ini. Berarti story 10 kurang story yang atasnya, karena 0 jadi kan 104. Nah, sedangkan kalau ini kan ini kurang ini gitu kan. Didapatkan yang 108, jadi semakin kecil gaya gempa yang gaya geser yang terjadi pada masing-masing lantai ketika lantai semakin dekat terhadap tanah, maka gaya geser desain itu semakin kecil, sehingga didapatkan gaya distribusi gaya geser sepanjang tinggi bangunan arah X sebesar ini. Ini grafiknya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, lakukan pengecekan simpangan antar lantai, pengaruh P delta, serta ketidakberaturan vertikal dan horizontal. Nah, sebelum kita ke Excel lagi, kita ke etaps dulu, lalu ke define, pattern, sininya harusnya kita ganti, sini kita ganti jadi dari data 5 ini yang F gaya geser desain. Nah, untuk EX desain yang kita ganti yaitu Fx nya, sedangkan untuk desainnya kita ganti Fy saja, gaya geser Fy. Setelah kita ganti pakai data dari hitungan nomor 1, dihasilkan kita balik lagi aja dulu ke etaps, lalu ke kita running, pokoknya kita running dahulu, habis itu analisis, set to run, ke X design, Y design, terus run now. Nah, setelahnya kita ke display, storage response data, habis itu map store display, terus ini kita tinggal pilih ya EX design atau enggak EY design.
kita klik show table Fortnite, terus dapat tampilan seperti ini, kita langsung export to Excel. Oh iya, ini nilai saya berbeda karena saya nggak saya ganti di itunya etapsnya biar cepat soalnya. Nah, setelahnya kan udah kita ekspor nih, anggap aja ya kita udah ekspor XE-nya. Nah, habis itu kita copy, terus masuk ke hitungan lagi, kita copy bagian sini. Nah, setelahnya ini data yang kita ketahui. Terus kita mulai perhitungan. Jadi drive X-nya ini kita ambil dari masing-masing dispel, bukan masing-masing dispel, masing-masing maksimum story dispel X atau Y. Jadi untuk arah X ya kita ambil yang X-nya saja, dan untuk arah Y kita ambil dari arah Y-nya. Nah, setelahnya kita hitung nilai A dan AI-nya, yaitu posisi lantai yang kita hitung dikali CD. Nah, untuk AI rumusnya tuh posisi lantai sekarang dikurang lantai bawahnya, sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk izinnya ini kita dari hasil kategori bangunan dikali dengan tinggi setiap lantai. Jadi statusnya kita oke semua di sini. Setelah itu kita running kembali XA desainnya, lalu kita ke display show tables, lalu tadi apa, story force. Story force tuh di output ya, Nah, story force berarti kita ke analisis result, habis itu struktur base, ke order output item kita centang saja, habis itu oke. Bagian sini setelahnya kita filter. Mana Excel? Outcast combination, outcast combo P delta. Combo P delta. Oh, berarti yang kita running tuh hanya ini LLD, LLR sepertinya. Kita running, habis itu kita itu terus filter, dapatkan data sebagai berikut. Nah, untuk ini saya dari perhitungan nomor 1 saya link saja. Nah, setelahnya kita langsung hitung cek stabilan struktur akibat gempa X dan gempa Y, gempa arah X dan gempa arah Y. Setelahnya drive X ini kita link dari hasil yang story table tadi, story response. Drive X arah X dan drive Y untuk arah Y. Untuk nilai P-nya sendiri saya saya link dari hasil story force-nya ini. Fx, Fy-nya ini saya dari ya dari sini lah, gaya dinamik koreksi. Saya link, terus saya hitung nilai Q-nya yang didapat sebagai berikut. Untuk image-nya sendiri
ini LE-nya, nilai LE-nya 1,5, terus kita hitung didapatkan 0,001. Nah, sehingga didapatkan grafik simpangan antar lantai terhadap ketinggian bangunan sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita langsung ke hitungan 7. Nah, untuk data DriveX sendiri ini kita running exit desainnya, lalu kita ke display, show tables, habis itu tadi apa yang namanya, maximum storage average, maximum story over maximum storage, rigid ya, average drive to displacement ya, displacement. Ya, drive nih, diagram maksimum over average drive. Kita oke, lalu kita filter, kita export ke Excel, lalu kita copy paste. Didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, untuk table story tipnya kita sekalian saja kita pindah kita ekspor ke Excel. Jadi di sini tinggal ini story stiffness. Nah, untuk story stiffness-nya sendiri kita di sini nih quick analysis result, struktur output, baru story stiffness. Nah, didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk mesh diperlukan ya. Untuk mesh ketidakberuntungan vertical ketidakberuntungan. Berarti nanti. Nah, kita langsung ke hitungannya saja. Untuk UX makara Y sama UX min-nya kita sendiri ini ngeling dari hitungan 6 yang UX min P142. Nah, saya ngeling dari sini, saya link dari sini. Habis itu kita hitung drive means posisi lantai dikurang lantai sebelumnya, lalu min drive X dikali jadi min drive X-nya dikali nilai CD. Untuk set arah hitungannya rata-rata antara max drive kali CD max-nya ini dikali ditambah min-nya ini lalu dibagi 2 sehingga dihasilkan rata-rata UX average arah X. Oke, ini hanya perkalian saja dikali 1,2 hasilnya. Lalu ini dikali 1,4. Habis itu kita cek torsinya. Jadi tidak ada kendala atau beraturan. Sehingga dihasilkan grafik ketidakaturan torsi 1A dan 1B arah X sebagai berikut. Nah, untuk arah Y-nya sendiri kita sama UX arah Y, UX arah min itu kita
nge-link dari hitungan 6 atau bagian sini, sehingga dihasilkan ketidakberuntun story 1A dan 1B arah Y sebagai berikut. Ini untuk grafiknya. Ketidakberaturan sudut kayaknya tidak perlu, ketidakberaturan kekakuan, kekakuan. Nah, untuk sir X dan sir Y ini yang tadi yang kita itu kan apa? Yang kita hasilkan datanya yaitu di stiffness. Jadi kita ambil sir X dan sir Y-nya. Yang untuk arah X ya sir X, dan untuk arah Y sir Y. Kita link. Lalu ini untuk story drive-nya. Nah, story drive-nya ini dari story max over average drive. Jadi yang story drive yang maksimum drive-nya ini loh. Maksimum drive. Nah, maksud saya average drive-nya yang kita ambil. Untuk kekakuan kita ambil dari data ini juga. Ini kekakuan kita ambil dari sini. F43 ya benar. Stiff X-nya. Untuk arah Y-nya ya pasti kita ambil stiff Y-nya saya. Jadi kita cek 70%-nya tidak ada kendala, 80% rata-rata tidak ada kendala. Dan untuk ketidakberaturan kekakuan tingkat lunaknya kita cek lagi kembali. Ini sama saja datanya. Kita cek kembali. Nggak ada masalah, tidak ada masalah. Lalu kita ke ketidakberaturan berat massa. Berat massa diperlukan seperti ini. Berarti untuk berat massanya kita etap selalu ke order division. Nah, iya mas, data baru kita ambil data kan desainnya udah kita ganti kan datanya dari perhitungan untuk Excel berarti perhitungan 15 yang nomor 1 tadi yang F gaya di geser desain ini kita ganti desain dan X desainnya. Sehabis itu kita save dulu running. Kita jalankan EX design dan EY desainnya, lalu kita klik run now. Sehabis itu kita display show tables, model division, order division, pilih mass data. Oke, terus file kita ekspor saja ke Excel biar bisa di copy paste, sehingga didapatkan data sebagai berikut. Habis itu kita copy paste, masukkan ke data 7 sini, kita masukkan. Habis itu kita analisis. Nah, berarti oke semua analisis kita. Lalu kita hitung ketidakberaturan kekuatan tingkat lunak. Ini sir X sir Y nya kita dapat dari data 27 yang ini sir X sir Y. Nah, dari situ kita copy paste saja, terus kita cek di sini. Kalau misalnya
lantai yang kita duduki kurang dari 80% lantai di atasnya, berarti itu gagal. Nah, sedangkan untuk yang oke-nya tuh lantai yang kita duduki lebih dari 80% dari stories di atasnya, yaitu stories 10. Berarti ini oke. Oke, untuk cek arah Y sama saja. Oh iya, yang ini 80% tuh cek arah X-nya saja. Nah, sedangkan yang ini arah Y-nya. Berarti seperti ini. Nah, untuk cek 60% ketidakberaturan kekuatannya, ini kita cek lagi, dihasilkan oke juga, sama saja. Cuma perbedaannya tuh di perkaliannya saja, lantai atasnya tuh 65%, sedangkan yang ini kan 80%. Oke, untuk nomor 3-nya kita lihat soal kembali desain elemen balok dan pengulangan elemen tersebut. Nah, yang pertama kita lakukan yaitu menghitung kombinasi 18 kombinasi pembuahan untuk digunakan pada aplikasi Etaps. Nah, setelah kita menghitung penggunaan kombinasi yang ada di Excel, kita masukkan ke dalam aplikasi Etaps dengan cara klik di Find, Load Combination, kita contoh aja add new combo 1, deadloadnya 1,4, sama SIDL 1,4. Setelahnya kita kombinasi tipe linear add, oke. Setelahnya kita klik oke, lalu ya 18 kombinasi berikutnya kita samakan saja dengan data di Excel ini. Nah, setelahnya kita mencari momen maksimum plus tumpuan dan momen maksimum min tumpuan pada masing-masing model. Nah, untuk modelnya sendiri kita model 1 menggunakan gaya geser desain, sedangkan untuk model 2-nya kita pakai F gaya geser desain. Nah, untuk datanya ini sendiri, ini kita dari perhitungan 6, hitungan 6 bagian ini nih, Vx Vy ini saya copy, saya link, saya masukkan pada data ini. Setelahnya yang F gaya ini dari hasil pengurangan posisi lantai kurang atasnya lantai, gaya gesernya, dihasilkan data seperti ini. Oke, setelahnya pada aplikasi Etaps kita masukkan model 1 dulu, berarti load pattern, modifikasi, kita masukkan dahulu data yang awal 1 untuk fx dan data yang py nya untuk fy. Itu untuk model 1 dahulu. Kita run, langsung dapat data seperti ini. Setelahnya untuk model 2 tuh kita masukkan, oke, langsung kita set dulu, analyze, set aktif, set cache run. Nah, kita run pada model DL, SIDL, LR, dan juga XE dan XY design. Kita run now. Setelah kita run now, bisa juga dengan mengklik F8 atau tidak
Nah, kalau klik F8 muncul seperti ini. Kalau misalnya klik manualnya itu kita ke display, force trace, baru ke flame pierce spindle link. Kita pilih combo, lalu kombinasi envelope. Kita klik momen 3 strip 3, lalu apply. Oke. Ini berlaku juga untuk model 1 dalam mencari momen maksimum tumpuan. Nah, setelahnya kita zoom, terus kita pilih yang ini, apa? Belok ini, klik kanan. Nah, untuk tumpuan plusnya kita mendapatkan 225,6304 benar, dan tumpuan kirinya 225,6304. Tumpuan kirinya tumpuan kirinya negatif 30,4524. Nah, oke, kita kembali ke Excelnya lagi. Ya, di sini kita sudah menemukan MU max dan MUY-nya senilai sekian. Nah, setelahnya kita hitung semuanya syarat PU memenuhi, oke. Syarat pasal 1861 oke, 1861 oke. Perhitungan gaya lenturnya MU-nya kita ambil dari sini, MU max 225,6304, lalu kita hitung. Tarikan berarti oke. Setelahnya lagi kita hitung kembali untuk syarat tulangan perlunya yang dibutuhkan. Untuk AS main memenuhi, AS min 2 memenuhi, oke. Kontrol jarak spasi, oke. Ini kita pemilihan tulangannya itu berdasarkan asumsi saja. Oke. AS perlu berarti dapat kontrol tulangan spasi atas 2 bawah 1, oke. Spasi tulangan asumsi, oke. Lalu ini oke. Di sini juga tulangan kontrol kita menggunakan asumsi tulangannya 20, isi 20, ulir 29. Kita hitung kembali mendapatkan N atas 2 dan N atas 3 dan N bawah 2. 22. Oke, sudah. Oke, semua oke. Berarti ini 5 saja agar oke. Oke. Terkendali tarik, oke. Cari tulangan perlu, kontrol jarak, spasi tulangan, oke. Oh iya, untuk ini apa namanya, torsi. Untuk torsi kita caranya seperti ini, sama saja. Terus klik kanan, pilih komponen aksial, baru show max, didapatkan negatif 16,4852. Oke, sama, sip. Oke, semua oke. Sengkang minimum tidak menentukan pilihan sengkang. Berarti tulangan tambahkan untuk torsi 4x2, tidak 2x2 harusnya. 2x2. Ini untuk tulangan transversal
sebentar. Nah, pada bagian ini didapatkan tumpuan tulangan sebagai berikut dengan gambar. Nah, gambar seperti ini. Oh, bisa. Oke, kita lihat penampang balok tumpuan kanan, Tadi kan ituan kan menahan torsi kan cuma butuh dua kali besi D22 ulir D22 kan. Sedangkan untuk kanan atasnya kita lihat 3D29 ditambah 22 diameter 29. Oke, dan yang pada bagian bawahnya 3D 3 besi diameter 25. Oke. Nah, untuk bagian tumpuan kiri besi atasnya itu 2 besi diameter 22. Torsinya kita samakan saja. Untuk menahan torsi itu butuh 2 besi diameter 22. Nah, sedangkan untuk bagian bawahnya kiri bawah memerlukan 2D25 dan 1D19. 1D 1D19. Kayak 1D19. Dan bagian lapangnya dibutuhkan hanya 2 besi ukuran D22 diameter 22 dan 2 besi D22 pada bagian atas dan bawah masing-masing. Oke, benar. Oke, kita lanjutkan untuk mencari model 1 untuk envelope gempa dan nilai WU-nya. Berarti yang pertama kita lakukan yaitu mengganti bukan load combination, mengganti load pattern sini AX design. Kita ganti datanya ini menjadi model 1. Kenapa model 2? Sebabnya sebelumnya kita sudah memulai perhitungan lebih dahulu. Pas kita lihat ya model 1 yang lebih besar, jadi kita di sini tampilkan hanya model 1 saja. Nah, setelahnya kita running, lalu F8 lagi. Ya kalau misalnya mau manual berarti ke display, force stress, flame peer. Klik F8 pada keyboard juga tidak masalah, tapi terkadang beberapa laptop memerlukan tombol lain yaitu Fn plus F8 terkadang. Kita kembali ke Excel. Kita pilih combo, lalu combo envelope gempa, lalu habis itu apply. Setelahnya setelahnya kita ke lantai 10, lantai paling atas, lalu klik kanan. Nah, ini kita hanya perlu menggeser-geser kiri dan kanannya saja dan lihat pada nilai maksimumnya saja. Nah, kalau misalnya mau mengubah lagi untuk mencari nilai WU, kita kombinasi WU 8-nya. Nah, ini kita lihat juga kiri kanannya saja pada itu atau gaya gesernya, jadi maksimumnya aja. Setelahnya didapat data demikian, lalu kita hitung kembali gaya geser atas desain, gaya geser bawahnya juga, problem, Roman capital, MPR-nya juga,
geser desain kanan bawah, dihitung juga probability MPR itu gaya geser akibat gempa kanan itu digunakan FEB itu halangan geser desain. Oke, dihitung semua. Ini saya link dari data sebelumnya yang bagian awal. Terus tulangan, kita mengikuti tulangan geser di luar daerah sendi plastis. Oke. Setelahnya panjang penyimpangan induk digunakan 2,5 mm. Oke. Berarti didapatkan gambar balok SRMB B193, yaitu balok ini seperti ini. Sebentar, ternyata yang belum diupdate. Tumpuan kiri. Nah. Jadi oke, tengahnya 22, tengah tumpuan lapang ini 2,2, 2,2, 3, 323, sip, berarti sama ya. Jadi dihasilkan balok SRMK di B193 lantai 1 sampai 10 seperti ini. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.